Luruskan. Pertandingan pada hari ini siap dilaksanakan. Siap. Kepada sudut merah maju ke depan. Terima kasih. Kepada sudut biru telah maju ke depan. Oke, kepada sudut merah dan sudut biru sudah maju ke depan. Atur jarak. Mulai. Juri 1 siap, juri 2 siap, juri 3 siap, juri 4 siap, juri 5, juri 6 siap. Mulai. Siap. Silakan sudut merah dan sudut biru kembali ke tempat. Oke, sudut merah dan sudut biru taruh ke depan. Pemenang pada sore hari ini dimenangkan oleh sudut merah. Terima kasih. Oke, kepada seluruh juri silakan ke belakang, balik ke tempat. Luruskan. Pertandingan pada hari ini telah selesai. Siap, bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayat dari PKO 4B NIM 1905 124866. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang mengenai pencak silat. Di antaranya adapun beberapa pencak silat, yaitu pencak silat ini berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Pengertian pencak yaitu adalah gerak dasar bela diri yang terikat dengan suatu peraturan, sedangkan berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Selanjutnya yaitu adapun dalam perkembangannya, silat ini lebih mengutamakan beberapa unsur seni dalam penampilan, keindahan geraknya. Sementara itu silat ialah inti dari ajaran bela diri dalam pertarungan. Pengurus besar IPSI ataupun Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia menyebutkan pengertian pencak silat adapun beberapa. Yang pertama itu adapun pencak silat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela lalu mempertahankan eksistensi itu disebut dengan kemandiriannya, serta integritasnya yaitu manugal untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai kelestarian hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yaitu beberapa sikap dasar pencak silat. Yang pertama itu ada pencak silat teknik pertama yang harus kalian pelajari dan kuasai adalah sikap dasar dari pencak silat. Sikap ini merupakan sikap-sikap statis, sikap adapun beberapa yaitu adapun sikap hormat. Yang pertama yaitu sikap hormat atau sikap tegak yang digunakan untuk menghormati musuh maupun kawan. Adapun yaitu selanjutnya ada posisi sikap hormat berupa badan tegap diikuti dengan kaki yang rapat serta tangan posisi dada terbuka yang rapat dengan jari-jari pada tangan serta pandangan menghadap ke arah atas. Adapun sikapnya selanjutnya yaitu sikap tegak. Sikap ini posisi sikap tegak yakni di mana siap berdiri tegak terdapat dalam bela diri pencak silat. Selanjutnya adapun yaitu pada posisi tegak, ini juga dibagi lagi menjadi 4 jenis. Di antaranya yaitu ada sikap
sikap tegak 4 dan sikap tegak 3, dan adapun yaitu sikap tegak 2. Selanjutnya yaitu ada sikap tegak 1. Adapun sikap lainnya yaitu sikap duduk. Sebagai dasar dari permainan bawah, sikap duduk juga dibagi atas 4 sikap. Di antaranya yaitu ada beberapa. Yang pertama ada sikap sila, yang kedua yaitu sikap duduk, dan selanjutnya ada sikap simpuh, dan selanjutnya yaitu dan sikap sempok atau dempok. Adapun selain ini beberapa sikap pasang. Selanjutnya merupakan sikap pasang yaitu sikap awal yang bertujuan untuk melakukan ataupun serangan maupun pembelaan. Dalam sikap pasang ini juga dibagi atas 4 sikap, diantaranya yaitu ada sikap pasang. Pertama merupakan pasang 1. Selanjutnya adapun yaitu selanjutnya sikap pasang 2. Pasang 2 ini kemudian sikap pasang 3, dan ya adapun yang terakhir yaitu sikap pasang 4. Selanjutnya di dalam silat ada kuda-kuda pencak silat, yaitu kata kuda-kuda ini berasal dari kata kuda, yang berarti posisi kaki layaknya orang yang sedang menunggang kuda. Selanjutnya dalam seni bela diri silat kuda-kuda juga dapat diartikan sebagai posisi tumpuan untuk melakukan sikap pasang. Selanjutnya ada teknik-teknik serangan sampai teknik pembelaan. Teknik pembelaan diri. Posisi kuda-kuda tengah. Posisi kuda-kuda tengah ini posisi kuda-kuda samping, adapun posisi kuda-kuda depan. Posisi selanjutnya posisi kuda-kuda belakang, adapun posisi kuda-kuda silang. Adapun pembentukan gerakan. Kemudian ada juga pembentukan gerakan yang merupakan dasar guna mewujudkan suatu pembelaan ataupun serangan kepada pihak lawan. Selanjutnya yaitu adapun pembentukan arah. Arah ini yang sangat dibutuhkan pada waktu pembentukan ataupun gerakan adalah suatu arah. Terdapat beberapa arah yang perlu kita pahami ketika belajar seni bela diri ataupun silat, di mana di dalam pencak silat ini ada 8 penjuru mata angin. Ini merupakan sikap maupun pola langkah silat dengan membentuk 4 penjuru dalam satu titik tumpu yang berada di tengah. Di antaranya adapun beberapa 8 penjuru tersebut yaitu arah ke belakang, adapun arah seorang kiri belakang, arah samping kiri, arah serong kiri, arah depan, arah serong kanan depan, arah samping kanan, arah serong kanan belakang. Dan adapun selanjutnya dalam peta pencak silat itu ada peraturan pertandingan pencak silat. Peraturan dalam pertandingan pencak silat ini di Indonesia memuat mengenai berbagai ketentuan bertanding. Pertandingan pencak silat yang dilakukan oleh 2 pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai prestasi. Melakukan
pembelaan ataupun yang disebut dengan hindaran atau elakan serta tangkisan. Selanjutnya itu melakukan serangan kepada sasaran atau disebut juga dengan serangan dengan menggunakan tangan ataupun kaki. Menjatuhkan lawan, mengunci lawan, adapun pertandingan pencak silat yang dilakukan dalam 3 babak dengan masing-masing babak itu berkisar berdurasi 2 menit dan durasi istirahat antar babak adalah berkisar 1 menit. Selanjutnya adapun ketentuan pertandingan. Pertentuan pertandingan ini setiap pembela dan serangan harus berpola dasi, sikap awal, pasangan langkah dan adanya koordinasi dalam melakukan serangan atau pembelaan. Harus kembali pada sikap awal atau pasang. Adapun yaitu serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan juga berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran. Sebanyak-banyaknya terdapat ada 4 jenis serangan, yaitu adapun mematuhi segala ketentuan tentang sasaran. Adapun larang-larangan dan juga kaidah pencak silat serta ketentuan-ketentuan perwasitan. Adapun ketentuan perwasitan pada umumnya yaitu ada pertandingan pencak silat yang dipimpin oleh 1 orang wasit serta 5 orang juri. Adapun ketentuan kemenangan, peraturan pertandingan pencak silat meliputi ketentuan sebagai berikut. Ini dia mengenai tentang menang angka. Bila pertandingan selesai dalam 3 babak dan juri telah menetapkan 1 pemenang dengan jumlah angka lebih banyak dari lawannya. Menang teknik ini apabila lawan tidak dapat melanjutkan pertandingan sebab adapun kejadiannya itu menyatakan diri tidak bisa atau tidak mampu meneruskan sebuah pertandingannya atas keputusan pihak dari dokter pertandingan, sebab kondisi atlet tersebut mungkin membahayakan. Atas permintaan dari pelatih, selanjutnya itu ada menang mutlak. Apabila lawan jatuh dikarenakan serangan yang sah serta tidak sadar setelah hitungan wasit hingga ke 10 dalam waktu 10 detik. Adapun yaitu selanjutnya ada menang diskualifikasi. Menang ini apabila lawan memperoleh peringkat ketiga setelah mendapatkan peringkat kedua, lawan melakukan pelanggaran yang berat dan diberikan hukuman langsung berupa diskualifikasi. Lawan melakukan pelanggaran tingkat pertama serta lawan mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter. Adapun selanjutnya itu yaitu menang karena pertandingan tidak seimbang. Selanjutnya ada menang karena lawan tidak hadir dalam pertandingan atau mengundurkan diri. Adapun ketentuan hukum kepada pesilat, ini juga adapun peraturan pertandingan pencak silat terdapat berbagai ketentuan hukum dalam pencak silat.
Di antaranya sebagai berikut, yaitu ada yaitu teguran. Teguran ini diberikan apabila pesilat melakukan pelanggaran ringan. Ini adapun teguran 1 nilai dikurang 1, teguran 2 nilai dikurang 2. Adapun peringatan 1 apabila mendapatkan 3 teguran dalam satu babak pertandingan dikarenakan pelanggaran ringan. Peringatan ini akan dikurangi 5 angka. Dan selanjutnya yaitu peringatan kedua diberikan apabila pesilat mendapatkan peringatan 1, peringatan 2 dan nilai dikurangi 10. Adapun selanjutnya yaitu diskualifikasi diberikan apabila pesilat memperoleh peringatan sesudah peringatan kedua melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur kesengajaan dan bertentangan dengan norma keolahragaan. Melakukan sebuah pelanggaran tingkat pertama serta lawan cedera sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan atas perandingan atau perundingan. Ini adapun ketentuan penilaian. Ketentuan penilaian ini adapun penilaian dalam peraturan pertandingan pencak silat ialah sebagai berikut. Adapun beberapa yaitu nilai 1. Nilai 1 ini ataupun disebut dengan elakan atau tangkisan yang sukses dan disusul oleh serangan yang masuk dalam sasaran atau teknik jatuhan yang sangat sukses atau yang bagus. Serangan tangan yang masuk pada sasaran. Adapun ini dia nilai yang kedua, serangan kaki yang masuk pada sasaran. Adapun ini dia selanjutnya itu ya nilai ketiga yaitu menjatuhkan lawan. Yang keempat nih, nilai keempat yaitu mengunci lawan. Selanjutnya adapun yaitu selain nilai-nilai di atas, di atas juga diberikan nilai kerapian teknik. Ini dia, yakni penilaian atas kaedah-kaedah permainan pencaksilat. Dengan nilai terendah yaitu 2 dan nilai yang tertinggi yaitu 5 dalam setiap babak. Ini dia adapun sasaran yang dapat diserang yaitu bagian tubuh kecuali leher, ke atas dan kemaluan. Di antaranya adapun dada atau perut, pinggang kiri dan kanan, punggung. Sementara itu tungkai dan tangan bisa dijadikan sasaran serangan dengan menjatuhkan dan juga melakukan kuncian, namun tidak memiliki nilai sebagai serangan perkenaan. Adapun di sini beberapa tujuan dalam pencak silat. Pencak silat ini mempunyai 5 aspek penting menjadi tujuan dari pencak silat itu sendiri, di mana kelima dari aspek dan tujuan tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun berikut ini merupakan beberapa tujuan berdasarkan 5 aspek penting
Aspek ini penting ada di dalamnya. Yang pertama itu adapun pengembangan pendidikan atau disebut dengan mental spiritual. Tujuan pertama dari pencaksilat yaitu untuk pengembangan pendidikan atau mental spiritual, termasuk dalam mewujudkan budi pekerti luhur kepada setiap pengikutnya. Adapun pencaksilat juga mengajarkan tentang pengenalan terhadap diri sendiri sebagai seorang makhluk yang percaya kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pencaksilat bukan hanya suatu pembinaan dengan tujuan aspek seni, bela diri ataupun olahraga saja, tetapi juga memiliki tujuan untuk mengembangkan watak luhur, kepribadian, karakter sikap, kesatria, percaya diri, dan juga takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun ini dia tujuan pengembangan dari pendidikan mental spiritual. Juga bisa disimpulkan seperti seperti peningkatan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berbudi luhur untuk setiap pengikutnya, menciptakan rasa tenggang rasa, percaya kepada diri sendiri, dan juga disiplin yang tinggi, membangun rasa cinta terhadap bangsa serta tanah air, dengan didukung kehadiran pencaksilat sendiri sebagai suatu bela diri tradisional di Indonesia, meningkatkan rasa persaudaraan, pengendalian diri, dan juga tanggung jawab sosial yang tinggi, membangun solidaritas sosial, keinginan untuk kemajuan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan bagi para pengikutnya. Di sini ada pengembangan aspek bela diri, pencaksilat sebagai salah suatu bela diri, sehingga bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri dalam mengembangkan keterampilan ataupun sikap kepribadian, ada juga rasa kebangsaan, yang mana pada hal-hal itu memang harus dikuasai dalam ilmu bela diri pencaksilat, supaya para pengikutnya bisa terbentuk sebagai seorang manusia seutuhnya, yang berarti terbentuk secara jasmani dan juga rohani. Adapun tujuan dari pengembangan aspek bela diri pada pencaksilat dapat disimpulkan dengan tujuan sebagai berikut ini, yaitu adapun untuk meningkatkan efektivitas dan juga keterampilan dalam hal bela diri, dan juga menjaga keselamatan serta harga diri, baik bagi para pengikutnya ataupun bagi bangsa dan juga negara. Meningkatkan sikap tanggap, cermat, dan peka dalam menanggapi ataupun memahami segala permasalahan yang dihadapi. Meningkatkan ketangguhan ataupun keuletan dalam pengembangan kemampuan dasar
diri dalam diri individu masing-masing. Dan selanjutnya pengembangan seni. Pengembangan seni ini sebagai salah satu seni bela diri, pencak silat juga mempunyai tujuan untuk pengembangan seni maupun kebudayaan daerah. Di mana pencak silat sendiri harus mampu mengikuti sepertiga wiraga, wirama, serta wirasa menjadi kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, pencak silat bertujuan untuk mengembangkan seni maupun kebudayaan, yang berarti juga adanya tujuan untuk pengembangan keterampilan dalam gerak yang serasi, unik, serta menarik, berdasar pada kecintaan terhadap budaya bangsa. Tak hanya itu, tujuan dari pengembangan seni juga untuk menanggulangi sekaligus mengurangi pengaruh budaya asing yang bersifat negatif, serta untuk mendorong terbentuknya sikap untuk dapat menyaring budaya asing yang positif, serta berguna untuk dalam pembangunan budaya bangsa. Mengembangkan nilai-nilai pencak silat yang disesuaikan dengan penerapan nilai-nilai kepribadian yang ada dalam Pancasila. Pengembangan nilai-nilai budaya luhur demi memperkuat kepribadian kebudayaan bangsa Indonesia. Ini dia. Adapun selanjutnya pengembangan olahraga. Dalam beberapa aspek pencak silat juga diartikan dalam aspek olahraga, sehingga memiliki tujuan untuk pengembangan olahraga, di mana gerakan-gerakan efektif yang ada dalam pencak silat bertujuan juga untuk mengembangkan kesehatan jasmani dan juga rohani. Adapun dari kondisi tersebut juga dikarenakan pencak silat memakai otot-otot tubuh sekaligus keseimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang singkat namun tepat, sehingga pencak silat itu untuk pengembangan olahraga juga memiliki tujuan yang lain, seperti mendorong timbulnya sifat seperti sportivitas untuk para pengikutnya, meningkatkan prestasi dengan melalui berbagai pertandingan olahraga pencak silat, meningkatkan kebiasaan hidup sehat dengan melalui olahraga pencak silat. Ini ya, selanjutnya itu ada pengembangan dalam pendidikan. Pencak silat juga mempunyai beberapa tujuan untuk pengembangan pendidikan. Di antaranya adalah ini dia, adapun meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih dalam, membentuk sikap yang lebih ke arah positif dan juga efektif serta bermanfaat juga di dalam usaha penyesuaian terhadap lingkungan di sekitarnya, membantu untuk membentuk keterampilan, contohnya dalam mengambil keputusan dan memecahkan permasalahan yang sedang dialami, meningkatkan fungsi organ tubuh, sebab dalam pencak silat yang termasuk ke dalam bagian dari olahraga juga. Olahraga juga menggunakan kemampuan otot serta kekuatan
tubuh dan juga keseimbangan. Seperti halnya yang sangat bermanfaat bagi fungsi organ di dalam tubuh. Selain kelima tujuan di atas, yang didasarkan kepada beberapa aspek pentingnya kehidupan pentingnya kehidupan. Terdapat pula beberapa tujuan pencaksilat secara umum. Adapun secara umum sebagai suatu wadah untuk menyalurkan hobi serta minat yang berhubungan dengan bela diri, membentuk suatu masyarakat dengan jiwa yang sehat, pemikiran cerdas, serta meningkatkan prestasi dalam masyarakat. Mendidik ini dia sekaligus membentuk kepribadian yang disiplin dan juga bertanggung jawab yang tinggi, mendorong sekaligus menggerakkan masyarakat supaya lebih bisa menghargai seni dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, mendorong munculnya suatu pemahaman bahwa pencaksilat adalah suatu kebutuhan hidup, mendidik generasi muda supaya bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik serta tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas ataupun terpengaruh dengan budaya asing yang bersifat negatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.